Hidup seringkali terasa seperti medan yang penuh tekanan. Langkah demi langkah dijalani dengan dada yang tidak sepenuhnya lapang. Ada rasa was-was yang menyelinap bahkan saat keadaan tampak baik-baik saja. Hati mudah lelah, pikiran mudah gelisah, dan keberanian seringkali goyah sebelum benar-benar melangkah. Banyak orang hidup dengan perasaan seolah dunia setiap saat siap menjatuhkan. Takut gagal sebelum mencoba, takut kehilangan sebelum benar-benar memiliki. Takut masa depan sebelum esok benar-benar datang. Semua ketakutan itu menumpuk pelan-pelan, lalu berubah menjadi beban yang tidak terlihat namun sangat terasa. Ketakutan semacam ini jarang datang sekaligus. Ia muncul sedikit demi sedikit, menyamar sebagai kewaspadaan, lalu berkembang menjadi kegelisahan yang menetap. Hati menjadi mudah panik saat rencana tidak berjalan sesuai harapan. Pikiran menjadi berat ketika sesuatu tidak bisa dikendalikan. Keberanian perlahan terkikis bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena terlalu banyak kekhawatiran yang dibiarkan tumbuh tanpa arah. Pada akhirnya hidup tidak lagi dijalani dengan keyakinan, melainkan dengan antisipasi berlebihan terhadap hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Banyak orang mengira sumber ketakutan berasal dari dunia yang keras, dari keadaan yang tidak pasti, dari manusia yang bisa berubah, dari kondisi ekonomi yang naik turun, dari masa depan yang tidak bisa diprediksi. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ketakutan jarang lahir dari peristiwa itu sendiri. Ketakutan lahir dari cara hati memandang peristiwa, dari tempat di mana rasa aman diletakkan, dari sandaran yang diam-diam dipilih tanpa disadari. Seorang mukmin sejatinya tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Hatinya diciptakan untuk mengenal ketenangan, jiwanya diciptakan untuk mengenal kekokohan. Langkahnya diciptakan untuk bergerak dengan keberanian yang tenang. Bukan keberanian yang keras tetapi keberanian yang tidak mudah runtuh. Namun mengapa banyak jiwa justru tumbuh dalam kecemasan yang panjang? Bukan karena iman itu hilang, melainkan karena iman belum sepenuhnya dijadikan sandaran utama. Tanpa sadar, banyak hati menggantungkan rasa aman pada sesuatu yang rapuh, pada manusia yang bisa berubah kapan saja, pada harta yang bisa habis tanpa aba-aba, pada jabatan yang bisa dicabut tanpa peringatan, pada rencana yang tampak matang namun tetap bisa runtuh dalam satu kejadian. Ketika sandaran itu goyah, hati ikut goyah. Ketika sandaran itu hilang, keberanian ikut runtuh. Di titik inilah ketakutan mengambil alih kendali. Ketakutan bukanlah tanda lemahnya iman. Ketakutan adalah tanda bahwa hati sedang bersandar pada tempat yang salah. Semakin besar harapan dititipkan pada makhluk, semakin besar pula rasa takut kehilangannya. Semakin besar keyakinan bahwa kebahagiaan ditentukan oleh dunia, semakin besar kecemasan saat dunia tidak sesuai harapan. Hati menjadi rapuh bukan karena ujian terlalu berat, tetapi karena sandaran tidak cukup kuat. Ada satu pola pikir yang mampu mengubah cara seseorang menghadapi hidup. Pola pikir ini tidak menghilangkan masalah, tidak menjanjikan hidup selalu mudah, tidak membuat seseorang kebal dari rasa sakit. Namun pola pikir ini membuat hati tidak lagi gentar, membuat langkah tetap maju meski jalan terasa berat, membuat jiwa tetap berdiri bahkan ketika dunia tidak memberi dukungan. Pola pikir ini sederhana secara konsep, namun berat dalam pengamalan. Pola pikir itu adalah keyakinan penuh bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidup yang berjalan di luar izin Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mencelakakan atau menyelamatkan tanpa kehendaknya. Tidak ada satupun takdir yang datang secara liar tanpa penjagaan. Ketika keyakinan ini benar-benar hidup di dalam dada, ketakutan mulai kehilangan cengkeramannya. Hati tidak lagi gemetar berlebihan menghadapi manusia, karena sandaran utamanya bukan manusia. Hati tidak lagi panik memikirkan masa depan, karena masa depan tidak pernah lepas dari genggaman Allah. Hati tidak lagi runtuh saat gagal, karena kegagalan pun berada dalam wilayah hikmah yang luas. Pada titik ini, hidup tidak menjadi ringan tetapi jiwa menjadi lebih kuat. Ketakutan seringkali muncul saat seseorang merasa harus mengendalikan segalanya. Merasa bahwa keselamatan hidup bergantung sepenuhnya pada usaha, strategi, dan perhitungan. Ketika sesuatu berjalan di luar rencana, hati langsung panik seolah hidup sedang runtuh. Padahal yang runtuh bukan hidupnya, melainkan ilusi kendali yang dibangun sendiri. Manusia lupa bahwa sejak awal kendali itu tidak pernah sepenuhnya berada di tangannya. Seorang mukmin tetap diperintahkan untuk berusaha merencanakan dan berhati-hati. Namun ia tidak diperintahkan untuk menggantungkan keselamatan jiwanya pada usaha itu. Usaha adalah bentuk ketaatan, bukan sumber ketenangan. Ketika usaha dijadikan sandaran utama, kegagalan terasa seperti akhir segalanya.
Namun ketika Allah dijadikan sandaran, kegagalan berubah menjadi fase pembelajaran yang tidak menghancurkan. Banyak kegelisahan lahir karena hati terbagi. Sebagian berharap kepada Allah, sebagian lagi bergantung pada makhluk, sebagian percaya kepada takdir, sebagian lagi takut jika takdir tidak sesuai keinginan. Selama sandaran belum utuh, selama itu pula ketakutan akan selalu menemukan celah untuk masuk. Hati yang setengah berserah akan selalu mudah goyah. Langkah pertama untuk terbebas dari ketakutan bukanlah menguatkan mental dengan kata-kata kosong. Bukan pula menekan rasa cemas agar terlihat kuat. Langkah pertamanya adalah mengoreksi sandaran hati. Bertanya dengan jujur ke dalam diri, di mana selama ini rasa aman diletakkan? Apa yang selama ini diyakini sebagai penopang utama hidup? Karena selama sandaran itu keliru, keberanian tidak akan pernah tumbuh secara utuh. Sebelum Allah menenangkan hidup seseorang, Allah akan meluruskan terlebih dahulu tempat hati bersandar. Proses ini seringkali tidak nyaman. Rencana diuji, harapan diguncang, sandaran dunia dilemahkan satu persatu. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memindahkan ketergantungan dari makhluk menuju Sang Pencipta, dari dunia menuju Allah. Disinilah tauhid bukan lagi sekadar konsep. Tauhid menjadi pengalaman hidup, menjadi cara memandang masalah, menjadi cara merespons ketidakpastian, menjadi sumber keberanian yang tidak berisik namun kokoh. Tauhid yang hidup membuat seseorang sadar bahwa rasa takut tidak perlu dimusnahkan, tetapi perlu ditempatkan dengan benar. Takut kehilangan dunia diganti dengan takut kehilangan arah menuju Allah. Ketika tauhid mulai berakar, hati perlahan belajar tenang. Bukan karena keadaan selalu mendukung, tetapi karena sandaran sudah tepat. Dunia tidak lagi dipandang sebagai penentu akhir. Manusia tidak lagi diposisikan sebagai sumber keselamatan. Hasil tidak lagi dianggap sebagai ukuran nilai diri. Semua kembali pada satu kesadaran bahwa hidup ini sedang dijalani dalam penjagaan Allah. Di titik ini, ketakutan tidak sepenuhnya hilang. Namun ia tidak lagi memimpin. Ketakutan hadir sebagai sinyal kewaspadaan, bukan sebagai penguasa keputusan. Hati bisa merasa cemas namun tidak lumpuh. Pikiran bisa gelisah namun tidak kehilangan arah. Jiwa tetap bergerak meski tidak semua jawaban tersedia. Inilah awal dari kebebasan batin. Kebebasan dari ketakutan yang berlebihan. Kebebasan dari tekanan untuk selalu sempurna. Kebebasan dari keharusan mengendalikan segalanya. Hati mulai lapang menerima bahwa tidak semua harus dipahami sekarang. Tidak semua harus dimenangkan hari ini. Tidak semua harus sesuai rencana pribadi. Ketika sandaran sudah lurus, hidup tetap berat, tetapi tidak lagi menakutkan. Masalah tetap datang, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Ketidakpastian tetap ada, tetapi tidak lagi menghilangkan keberanian. Karena di balik semua itu, ada keyakinan yang diam namun kuat bahwa Allah tidak pernah lalai menjaga. Dan dari sinilah perjalanan menuju jiwa yang benar-benar tenang dimulai. Ketakutan tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari tempat yang diam-diam kita jadikan sandaran. Hati manusia selalu membutuhkan tempat bergantung. Ketika sandaran itu kuat, hati menjadi tenang. Ketika sandaran itu rapuh, hati dipenuhi kecemasan. Masalahnya bukan pada rasa takut itu sendiri, melainkan pada kemana rasa aman dititipkan. Banyak orang tidak menyadari bahwa sepanjang hidupnya, ia sedang membangun rasa aman di atas fondasi yang mudah runtuh. Manusia sering menaruh rasa aman pada apa yang bisa dilihat dan dirasakan, pada kepastian materi, pada hubungan yang terasa dekat, pada rencana yang tampak matang, pada pengakuan dan penerimaan. Semua itu terlihat meyakinkan, seolah mampu melindungi dari kegelisahan. Namun sandaran semacam ini selalu menyimpan kelemahan. Ketika sesuatu berubah sedikit saja, hati langsung bereaksi berlebihan. Cemas muncul. Takut kehilangan mulai menguasai pikiran, seolah hidup sedang berada di ujung jurang. Ketika hati bersandar pada manusia, ia hidup dalam ketakutan akan perubahan. Karena manusia bisa berubah tanpa pemberitahuan. Janji bisa dilupakan, sikap bisa berbalik, kedekatan bisa memudar. Jika kebahagiaan digantungkan pada kehadiran manusia, maka setiap jarak terasa mengancam, setiap perbedaan sikap terasa menyakitkan. Hati menjadi lemah bukan karena cinta, tetapi karena sandaran yang terlalu besar pada makhluk. Ketika hati bersandar pada harta, ketakutan hadir dalam bentuk kekhawatiran berlebihan, takut berkurang, takut habis, takut tidak cukup, padahal harta tidak pernah berjanji untuk menetap. Ia datang dan pergi sesuai ketetapan Allah. Ketika harta dijadikan jaminan keamanan, maka ketenangan hanya bertahan selama saldo masih aman. Begitu angka menurun, hati ikut runtuh. Hidup terasa tidak aman meski kebutuhan masih tercukupi. Ketika hati bersandar pada jabatan atau posisi,
Ketakutan menjelma menjadi kecemasan akan kehilangan kendali, takut tersingkir, takut tidak dihargai, takut tidak lagi dipandang. Padahal jabatan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sandaran batin. Ia hanya amanah sementara. Ketika amanah itu dicabut, hati yang bersandar padanya ikut kehilangan pijakan. Ketika hati bersandar pada rencana, ketakutan muncul saat kenyataan tidak sesuai perhitungan. Hidup terasa kacau hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai harapan. Padahal rencana terbaik manusia tetaplah berada di bawah kehendak Allah. Ketika rencana dijadikan sandaran, perubahan kecil saja cukup membuat hati panik seolah hidup kehilangan arah. Inilah akar dari banyak kegelisahan yang panjang. Bukan karena iman hilang, tetapi karena iman belum sepenuhnya menjadi sandaran utama. Allah diyakini secara lisan, namun rasa aman justru dititipkan pada sebab-sebab dunia. Ketika sebab itu terganggu, hati ikut terguncang. Seolah-olah Allah tidak lagi hadir dalam pengaturan hidup. Ketakutan terhadap masa depan seringkali bukan karena masa depan itu gelap, melainkan karena kita lupa siapa yang menggenggamnya. Kita merasa harus memastikan segalanya berjalan sesuai rencana pribadi, merasa bertanggung jawab penuh atas hasil akhir. Padahal tugas manusia hanyalah berusaha, bukan mengendalikan takdir. Ketika peran ini tertukar, hati pun kelelahan. Saat sesuatu berjalan di luar rencana, muncul rasa panik yang berlebihan, seolah hidup sedang runtuh. Padahal yang runtuh hanyalah ekspektasi. Hidup tetap berjalan, nafas tetap ada, rezeki tetap mengalir dalam bentuk yang mungkin belum disadari. Namun karena hati terlalu fokus pada satu skenario, semua kemungkinan lain diabaikan. Seorang mukmin tidak dilarang untuk berhati-hati, tidak dilarang untuk mempersiapkan masa depan, tidak dilarang untuk membuat perencanaan. Namun ia tidak diperintahkan untuk menggantungkan keselamatan jiwanya pada semua itu. Ketika usaha dijadikan sandaran, kegagalan terasa seperti hukuman. Ketika hasil dijadikan tujuan utama, keterlambatan terasa seperti ancaman. Namun ketika Allah dijadikan sandaran, usaha berubah makna. Usaha tidak lagi menjadi sumber ketenangan tetapi bentuk ketaatan. Hasil tidak lagi menjadi penentu nilai diri, tetapi bagian dari hikmah yang sedang disusun. Pada titik ini kegagalan tidak menghancurkan, melainkan membentuk. Penundaan tidak melumpuhkan, melainkan mendewasakan. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketakutan yang ia rasakan sebenarnya adalah alarm dari tauhid yang belum utuh. Hati masih terbagi, sebagian berharap pada Allah, sebagian lagi bergantung pada makhluk. Selama hati belum utuh bersandar, selama itu pula rasa takut akan terus menemukan jalan masuk. Ketakutan bukan musuh yang harus diperangi dengan kemarahan. Ketakutan adalah tanda yang perlu dibaca, tanda bahwa ada sesuatu yang sedang dijadikan sandaran selain Allah, tanda bahwa rasa aman sedang diletakkan di tempat yang tidak seharusnya. Ketika tanda ini disadari, langkah perbaikan bisa dimulai. Langkah pertama untuk tidak takut lagi, bukanlah menekan emosi atau berpura-pura kuat. Bukan pula menghafal kalimat motivasi tanpa makna. Langkah pertamanya adalah kejujuran pada diri sendiri. Mengakui bahwa selama ini rasa aman mungkin diletakkan pada sesuatu yang rapuh. Mengakui bahwa hati terlalu bergantung pada dunia. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan mengapa hidup terasa berat, tetapi di mana selama ini hati bersandar. Ketika sandaran itu salah, keberanian tidak akan pernah tumbuh secara alami. Keberanian yang dipaksakan akan selalu rapuh. Hanya keberanian yang lahir dari sandaran, yang benar yang mampu bertahan. Dalam ujian panjang, Allah tidak serta-merta menenangkan hidup seseorang. Seringkali Allah lebih dahulu meluruskan sandaran hati. Dunia yang sebelumnya terasa aman mulai goyah. Hal-hal yang diandalkan mulai diuji, bukan karena Allah ingin menjatuhkan, tetapi karena Allah ingin memindahkan ketergantungan dari dunia menuju dirinya. Proses ini sering terasa tidak nyaman. Hati merasa kehilangan pegangan. Namun justru disitulah pembebasan dimulai. Ketika satu persatu sandaran rapuh dilepaskan, hati dipaksa mencari pegangan yang lebih kokoh.